Tadi agak bosan juga kalau kanan kiri. Kita coba ke mahasiswa. Ada yang bersedia mahasiswa? Oke, silakan berdiri. Perkenalkan nama dan dari kampus mana? Oh, biru. Perkenalkan, saya Karin Dwi Atasya dari kampus MNC University. Oke. Ini Atma Jaya, ini UNJ. Oke, silakan. Saya ingin bertanya kepada salah satu di sini. Ya, oke. Terserah mau siapapun yang mau jawab. Nanti saya bantu ke siapa. Pertanyaannya apa? Apakah cewek-cewek saking maker itu Saking maker. Ya, Ini loh saking maker itu. Oke. Cewek-cewek saking maker itu, kamu pinter juga bikinnya. Terus? cenderung mengarah pada penyelesaian masalah atau bahkan justru mempersulit keadaan? Oke, silakan Mas Roy. Ya. Tanggung jawab tuh. Oke. Ya sekarang tergantung ya. Kalau apakah menyelesaikan masalah? Ya harusnya yang menyelesaikan masalah itu presiden, bukan dia. Jadi tetap cawe-cawe dari siapapun. Ya ini siapa maksudnya? Pak Jokowi. Ya katanya tadi kingmaker. The real kingmaker kan masih dia. Tapi gitu. saya masih bertanya, bisakah tanpa kekuasaan cawe-cawe real kingmaker itu? Nyatanya bisa. Dari Sekarang mana? 17 orang menterinya Pak Prabowo kan masih orang-orang lama. Oke. Ya kan gitu. Oh iya, kalau Wamen enggak nih saya percaya betul nih anunya, Oke. integritasnya. Enggak, Itu kan bukan awal, oke dulu. Ya. Terus kemudian setelah ini kan udah nggak punya kekuasaan lagi. Masih Mas, nyatanya sekarang ada hal apa tiba-tiba para menteri sowan ke Oslo tadi ya. Silaturahmi kalau kata silaturahmi. Enggak. Sujon lagi. Sana. Oke. Bulan suci Lagi. Ramadan loh ini. Ya. Makanya Om Roy. Oh iya. Oke. Sudah buka tadi enggak apa-apa. Oke, dua. Yang ketiga. Ya. Jadi artinya gini. Ada lagi? Ada Artinya tandanya? harusnya itu diselesaikan langsung kalau Pak Prabowo itu punya integritas yang sangat-sangat bagus ya dan itu kita kangen betul itu tampil. Ya udah tampilkan jati dirinya gitu loh. Jangan kemudian masih ada keterpengaruhan gitu. Kita percaya kok. Kita mendukung Pak Prabowo kok. Oke, sampai situ dulu. Anda setuju tadi bahwa pertama masih banyak menteri Pak Jokowi, itu artinya Pak Jokowi masih punya kekuasaan, kingmaker. Yang kedua ada isu-isu sedikit, ada permasalahan sedikit, tiba-tiba menteri ke Solo. Itu tanda bahwa Pak Jokowi masih punya kekuasaan. Anda setuju? Yang pertama, kalau menteri-menteri di eranya Pak Jokowi itu dipakai oleh Pak Prabowo. 17 jumlahnya. Karena kawan Pak Prabowo di kabinet sama-sama 5 tahun. Om Roy lupa kalau itu kawan-kawan Pak Prabowo juga. Yang dia sedikit banyak mengetahui mana yang qualified, mana yang tidak. Kan begitu. Kan Pak Prabowo juga, dia punya juga dong kewenangan untuk menilai orang yang layak seperti Pak Wamen kawan kita ini. Dinilai layak kan begitu loh. Jadi kalau dimaksud sama Om Roy, wah ini 17 berarti Pak Jokowi cawe-cawe. Terlalu rendah itu. Cara berpikirnya terlalu rendah kalau menurut saya. Yang kedua tadi pertanyaannya soal bahwa apakah Solo. Jadi kalau orang-orang yang sering itu, yang ke Solo itu nggak cuma tokoh-tokoh, banyak juga masyarakat. Dari mana-mana itu datang ke Solo. Apakah semua orang-orang itu juga dianggap bahwa juga Pak Jokowi Ya punya gimana nggak kemampuan untuk datang kalau cawe-cawe? difasilitasi bis segala dikasih Gitu loh. bingkisan. Ya ini seujon lagi. Nggak, Nah, ada kok saya buktinya. coba menghindari seuzon Buktinya sebenarnya ada. karena Iya, ini iya. bulan suci Ramadan ya. Cuman saya mau ngomong begini Bung Aiman. tapi oke, dua. Yang artinya kalau seandainya Anda tidak meyakini bahwa kemudian utusan apakah itu dari Pak Jokowi atau bukan yang mengarah kepada kingmaker tadi Iya. terkait dengan kasus Mas Hasto, Iya. itu nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, oke? Karena begini ya, ini kan kalau kita runtut ya, bagaimana dinamika yang terjadi saat ini itu tidak lepas kontestasi Pilpres beberapa waktu yang lalu. Ini bicara Pilpres. Bahwa Pak Jokowi yang memang bagian dari PDIP, yang diharapkan juga bisa memberikan dukungan terhadap kader PDIP dalam kontestasi Pilpres, nyatanya kan tidak. Lalu dalam kontestasi itu ternyata calonnya teman-teman PDIP kalah. Yang disalahkan Pak Jokowi, tidak menyalahkan Pak Prabowo yang menang. Karena karena sebab kekalahan ini dinilai karena ulahnya Pak Jokowi. Itu satu hal. Nah, karena memang berpikir seperti itu, akhirnya serangan-serangan yang sudah berkali-kali ya, Bu Aiman, ini bukannya cuma 1-2 kali ya. Ya. Serangan-serangan terhadap Pak Jokowi yang berkali-kali ini kan memang cenderung bisa dilihat bahwa itu serangan-serangan yang datang dari orang yang merasa sakit hati ketika memang orang yang disukai, orang yang dicintai ternyata mematahkan hatinya, kan begitu. Dalam kontestasi kemarin. Nah, bicara soal Pak Jokowi cawe-cawe, Pak Jokowi mengirim utusan. Nah, ketika kemarin bicara dalam konferensi pers
di depan publik disampaikan oleh DS misalnya, ya, kawannya Bung Noel, terus kawan kan, disampaikan dengan gagah berani, dengan terang benderang, bahwa ada utusan yang memang menyampaikan pesan terkait dua hal setidaknya. Pertama soal pencopotan Hasto sebagai sekjen, yang kedua soal membatalkan pemecatannya Pak Jokowi sebagai kader partai. Kan itu ya, dua hal Ada itu ya. 9 yang ditarget. Sama ada yang 9 yang penegak ditarget. hukum. Nah, bicara 9 ditarget saja, tadi kalau saya diskusi kecil-kecil gitu sama Yudi, ya kalau memang 9 ini tidak punya masalahnya nggak usah was-was sebenarnya. Biasa aja. Kalau 9 ini dianggap bahwa memang tadi disampaikan oleh DS bahwa ini ditarget, tapi kalau dia baik-baik saja, tidak punya kasus hukum, saya rasa ya santai-santai aja, nggak usah panik juga. Nah, ketika dia bicara menyampaikan ada utusan dan tidak juga menyebut siapa utusannya, dan sekarang ini mengklarifikasi berkali-kali, itu secara psikologis itu kita melihatnya bahwa ini adalah sesuatu yang memang sudah downgrade nih. Bahwa yang tadinya dia sampaikan dengan gagah berani bahwa memang ini ada utusan, menyampaikan bahwa Pak Jokowi begini, sekarang menyampaikan, oh kita nggak bilang ini utusannya Pak Jokowi, tapi kita hanya menyampaikan itu ada utusan. Nah, bicara soal komunikasi dan bicara soal psikologis, itu sudah terlihat bahwa memang sudah mulai posisi tawarnya mulai turun itu. Bahwa memang sebenarnya Pak Jokowi tidak melakukan itu, kan begitu. Dan kalau misalnya bicara soal cawe-cawe, apa sih yang mau dicawe-cawe orang yang pensiun? Saya pun kalau misalnya ngobrol-ngobrol Pak Jokowi bicara orang tua dengan anak gitu ya, orang tua ya kita diskusi santai, bicara-bicara yang ringan-ringan, nggak pernah bicara politik yang kayak terlalu keras gitu ya, bicara biasa saja. Karena memang Nggak kita pernah bicara politik. Kalau ya politik tipis-tipis kan gitu ya, Apa politik tipis-tipis kan gitu loh. Bahwa harapannya Pak Jokowi bahwa memang bangsa ini bisa ya setidaknya 2034 supaya jauh lebih maju dan lain sebagainya. Bahwa Pak Prabowo harus terus dibantu untuk melewati masa-masa yang sulit segala macam. Itu kan yang disampaikan Pak Jokowi. Yang menurut saya itu ya normatif saja sebagai orang-orang yang dan kayaknya agak aneh gitu kalau kita bicara cawe-cawe. Jangan-jangan ini ada kucing masuk rumah juga salah ya Pak Jokowi. Kan begitu loh. Jangan-jangan semua ke Pak Jokowi gitu loh. Apa sih? Oke. Gitu loh. Ya menurut saya enggak. Bang Rey atau Bung Guntur atau ada mau sampaikan sesuatu tadi. Jadi nggak masuk akal kalau disampaikan bahwa kingmaker apa yang disampaikan oleh Bang Roy nggak punya kekuasaan dan lain sebagainya. Ya kalau kita menganggap politik itu adalah sesuatu yang bisa dibuktikan secara material, ya susah. Pengaruh itu kan tidak bisa dibuktikan secara material kalau pengaruh itu. Itu satu. Nah yang kedua, kata-kata cawe-cawe itu kan dipopulerkan oleh Pak Jokowi sendiri. Ketika kita ingat dulu tuh waktu mau menjelang Pilpres, Pak Jokowi mengatakan, oh saya tidak mungkin tidak cawe-cawe, kira-kira begitulah ya kan. Alias akan ikut terlibat di dalam proses Pilpres 2024. Nah setelah itulah istilah cawe-cawe ini kemudian menjadi istilah umum yang menunjukkan bahwa keterlibatan seseorang dalam sebuah peristiwa. Entah ia bagian dari peristiwa itu atau ia, kalau cawe-cawe ini kelihatan dia di luar peristiwa itu sebetulnya gitu. Tapi dia ingin ikut terlibat untuk menentukannya gitu. Nah kalau kemudian orang mengatakan bahwa apakah Pak Jokowi cawe-cawe atau tidak gitu, itu yang saya sebut. Kalau Anda mau membuktikan seperti kita membuktikan dalam proses hukum, ya nggak mungkin. Tapi Anda bukan seorang politisi. Tapi kan banyak juga pertanyaan, kan udah nggak menjabat, nggak punya siapa-siapa, TNI Polri bukan di bawahnya, kok bisa cawe-cawe? Itulah kenaifan itu. Gimana jawabannya itu? Itu artinya kawan itu baru lulus SMA. Oke. Itu kira-kira tuh. Lulus SMA, terlibat dalam dunia politik yang ia menganggap bahwa yang disebut dengan terlibat itu adalah tangannya kelihatan. Kakinya kelihatan melangkah. Gitu. Nah itu yang disebut dengan terlibat. Banyak peristiwa politik itu yang kita nggak tahu siapa main di belakangnya. Jadi maksudnya apa? Kenapa bisa, kalau kan logikanya harus dijelaskan, kenapa bisa mengendalikan padahal sudah tidak ada kekuasaan? Banyak rahasia yang dipegang misalnya, atau apa misalnya, atau Ya apa? kita nggak tahu apa yang ini terjadi. Kan saya cuma ditanya apakah mungkin Pak Jokowi cawe-cawe? Sangat mungkin. Bagaimana membuktikannya itu? Kalau Anda minta seperti kita membuktikan dalam proses pidana, ya nggak mungkin. Itu yang saya sebut. Tapi setidaknya ya kalau kita merujuk kepada misalnya Pilpres 2024 yang lalu,
intensitas Pak Jokowi yang begitu tinggi ketika membagikan bansos itu, meskipun tidak dinyatakan oleh MK sebagai sesuatu yang menjadi sebab kenaikan suaranya Pak Prabowo, tapi ingat ada catatan MK di situ. Ya. Sebaiknya proses pembagian bansos itu tidak dilakukan menjelang hajatan pemilu maupun pilkada. Saya tambahin Mas Ray. Itu kan, tunggu dulu Mas Roy, Oke, tunggu dulu. oke. Ini kasih panjang menambah ya, Ya, nanti aja di ujung. Ya. Oke. Ya, jadi kalau MK artinya mengatakan bahwa proses pembagian bansos itu punya efektivitas terhadap kenaikan elektabilitas seseorang meskipun tidak bisa dibuktikan secara material. Kan kausalitasnya nggak bisa dibuktikan. Tindakan saya membuat Mas Roy itu senang, kan nggak bisa saya buktikan. Gimana membuktikannya? Karena saya menyanyikan lagu ini, tiba-tiba kawan-kawan mahasiswa merasa senang. Nggak ada itu alat penyambungnya yang bisa kelihatan. Cuma kita bisa tahu ketika saya nyanyi, Anda geleng-geleng kepala, oh berarti ada efek dari apa yang saya sebutkan. Jadi ketika bansos itu dilakukan, dibagi-bagi sedemikian rupa, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi stabil, dan itu bisa saja berimbas kepada orang yang di-endorse oleh beliau. Tapi nggak bisa dibuktikan ini, semuanya gitu. Dalam proses pendekatan hukum formil. Tapi kalau Anda mau mengatakan itu, Anda bukan seorang politisi. Anda seorang hakim yang hendak menguji kasus ini terjadi atau tidak. Padahal ruang yang kita bicarakan ini adalah ruang politik. Itu satu. Nah yang kedua adalah, apakah maksud, saya nggak mau menafsirkan, tadi Mas Roy sudah menafsirkan soal kata ada batas. Ya di dunia ini nggak ada yang tidak ada batas. Malam ada batasnya jadi pagi, siang jadi malam dan seterusnya. Semua ada batas. Termasuk di dalamnya ada batas kekuasaan. Kalau kekuasaan presiden dibatasi 2 periode, 3 periode tidak boleh. Secara etik, kekuasaan itu dibatasi, tidak boleh dibagi-bagi kepada keluarga. Etik ya, saya nggak bicara hukum. Jadi kalau saya seorang presiden, secara etik, anak saya jangan wali kota, menantu saya jangan jadi wali kota. Itu etik namanya. Dibatasi oleh apa? Ada 2 pembatasnya. 1 pembatasnya adalah aturan, undang-undang macam-macam dan sebagainya. Yang kedua adalah moral, etik. Semua ada batas. Jadi Pak Jokowi betul, kesabaran ada batasnya, tapi ambisi juga ada batasnya. Kalau ia tidak dibatasi oleh aturan, ia dibatasi oleh pandangan moral kita, sikap moral kita, sikap etik kita. Kalau ada mungkin di dalam bahasa Ramadannya dibatasi oleh perspektif akhlakul karimah kita. Bahwa saya sudah berkali-kali mengotokkan bahwa di dalam forum ini saya tidak menaikkan kaki bukan karena Bung Aiman melarang, tapi itu perspektif yang disebut dengan etik itu tadi. Maka oleh karena itulah Pak Jokowi saya ingatkan dahulu, meskipun MK sudah membatalkan pasal soal dinasti politik, alias boleh secara aturan, tapi Anda sebagai Presiden Republik Indonesia harus memberi contoh bagaimana etika berdemokrasi ditegakkan. Salah satunya adalah jangan sampai anakmu ikut terlibat di pilkada. Kalau Anda menjabat sebagai Presiden, jangan sampai menantimu ikut menjadi calon wali kota. Kalau Anda jadi Presiden, apalagi kemudian jadi calon Presiden. Kalau Anda jadi Presiden dan Anda warawiri kemana-mana membagikan bansos. Itu ada batas Pak Presiden, itu ada batas Pak Jokowi. Terima kasih. Oke. Satu Mas Aiman. Saya berikan kesempatan nanti pada saat closing statement sekalian. Gak apa-apa, sedikit aja. Jadi artinya nggak usah cari bukti gampang. Pak Prabowo sendiri sudah mengatakan bahwa terima kasih menjadi presiden karena bantuan Jokowi. Udah, itu udah bukti. Kalau Ya ada cawe-cawenya kan masuk tuh barang. nanti saya sekaligus juga closing statement untuk kemudian menjawab Mas Roy Suryo nanti. Sesaat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.